Saat gue mau keluar, gue udah terlanjur kok. Iya. Gue cemplung. gue terlanjur, ya gimana sih lu bisa numpainnya sama nih orang doang? Otomatis lo ada perasaan dong. Sebenarnya aku cuma pengen membela diri ya karena bukan yang pertama kali gitu. Oke. Bukan yang pertama kali dan saat momen aku posting itu saat paling hancur. Ya karena Saat ternyata masih berhubungan. Kisah perselingkuhan Rendy Kejarnet dan Sanas terkuak dan viral di media. Sebagaimana pengakuannya di podcast bersama Denny Sumargo, ternyata Rendy juga punya perasaan sama Sanas. Sebenarnya awal mula terkuaknya kisah perselingkuhan Rendy dan Sanas ketika istri Rendy yaitu Lady membocorkan ke media. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita simak penjelasan Rendy Kejarnet dan Lady terkait skandal rumah tangga mereka. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua biar tidak gampang untuk melakukan perselingkuhan dan tetap mempertahankan rumah tangga masing-masing. Jangan sampai rumah tangga yang kita bina selama ini menjadi berantakan gara-gara kelakuan kita yang tidak benar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bukan menghilang sih sebenarnya. Mungkin lebih gini sih. Satu, nenangin diri. Karena kemarin pas beritanya muncul pertama kali itu kan jam, kalau gue nggak salah tuh sore lah. Sore gue juga masih ada lokasi syuting. Gue juga lagi ada proses syuting, gue masih kerja. Gue harus jaga tetap profesionalitas gue juga. Harus, kalau dibilang kaget pasti kaget lah. Kok pasti kaget banget gue. Kaget banget. Semuanya tiba-tiba went dark. Lo nggak tahu kalau Lady bakal ngeluarin itu ya? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Dar gitu. Terus Lo ngapain? telepon Lady. Gue telepon Lady, tapi tetap nggak diangkat. Gue telepon orang rumah, gue telepon nyokap gue telepon semuanya. Gue telepon semuanya nggak diangkat. Akhirnya nyokap gue angkat, nyokap angkat, cuma bilang Lady pergi, bawa anak gue yang ketiga. Gue udah paham pasti nggak akan semua orang tuh, ya udahlah, lu udah ketahuan ya wajar lu kayak gini. Wajar lo akan nangis, wajar lo akan ngelakuin kesalahan, lo akan nyesel, lo akan Minta maaf. iya udah. Gini loh, gue dapet potongan walaupun cuma sekedar potongan pesan terakhir lu. Gue dapet potongan itu, gue ngobrol sama lu. Seenggaknya gini, ada kesempatan gue untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab, gue paham. Kayak yang gue lakuin ini udahlah. Kok semuanya kalau gue cuma mikir membela diri juga nggak. Kalau dibilang salah pak, gue akuin kok gue salah. Kayak yang mungkin kedewasaan gue aja. Kedewasaan maksudnya gimana? Kayak mungkin kan sempat ada yang bilang pas ketahuan pertama kali gue marah karena ngomong ke Mas Ade, manajer gue. Ya karena kan kondisi kesehatan Mas Ade makanya gue marah sama Lady. Tapi sebenarnya kan gue seperti yang lu bilang, itu nggak fair buat dia untuk gue marah. Iya. Karena mungkin gue panik, gue anger, gue banyak hal mungkin yang bisa gue ceritain ke Lady sebenarnya sebelumnya. Hal-hal tergelap gue, hal-hal gue mungkin kacaunya gue, kecewanya gue, apanya gue, tapi gue terlanjur buat salah duluan. Karena gue gak mau nyakitin, karena gue terlanjur nyakitin, gue buat apa gue nambahin. Oke. Dan kalaupun gue ngomong, gue ya udah deh. Mas Ade tahu secara general aja, gue misalnya kalau misalnya ribut ya sama Lady, ya mungkin dia sedikit tahu, sedikit enggak. Tapi kalau misalnya secara umumnya, gue
gini loh kok, maksudnya namanya rumah tangga kan kita punya up and down. Semua rumah tangga pasti punya up and down ya. Dan gini loh, Lady itu banyak jasanya sama gue. Ada lah jasa dia yang nggak bakal pernah bisa gue lupa, itu satu. Cuma mikir gini aja sih, kayak selama pernikahan, ya kita punya masalah, kita punya segala macam masalah. Iya. Butuh cerita. Tapi gue udah terlanjur buat salah kok. Ya, entah gue bikin salah gimana, mungkin gue ngecewain dia gimana. Dan gue tuh tipe orang yang, gue tahu nih dia tuh punya masalah gede. Dia punya masalah juga. Dia tuh hidupnya sendiri. Sebelum ketemu sama gue, dia survive sendiri. Jadi buat gue, untuk gue nambahin beban itu lagi ke dia, itu nggak adil buat gue. Apalagi atas kesalahan yang gue buat sendiri. Kebodohan yang gue buat sendiri. Akhirnya mungkin kekecewaan yang harusnya mungkin kadang kekecewaan, sakit hati, atau pusing, atau yang ada di kepala gue bisa nyicil ngomong sama dia, gue tahan deh. Gue nggak ngomong sama dia. Karena gue, udah deh, gue nggak tahu, ternyata tanpa gue sadar itu jadi bumerang sendiri, bom waktu. Masuk nih, godaan. Ya. Berarti lo tidak ada kepikiran untuk memulai satu perjalanan selingkuh? Enggak. Honest speaking? Oke. Jujur awalnya enggak. Nggak ada perasaan bersalah pas dijalani? Ada. Menghantui? Banget. Bingung mau keluarnya gimana? Gimana cara keluarnya waktu itu? Lu sempat berpikir mau berhenti nggak? Iya. Sempat mikir, tapi gua di posisi dimana saat gua mau keluar, gua udah terlanjur kok. Iya. Gua terlanjur, ya gimana sih lu bisa numpainnya sama nih orang doang. Otomatis lo ada perasaan dong. Sebenarnya aku cuma pengen membela diri. Ya karena bukan yang pertama kali gitu. Bukan yang pertama kali, dan saat momen aku posting itu saat paling hancur. Ya karena ternyata masih berhubungan. Maksudnya mereka masih berhubungan gitu, masih ada hubungan. Itu aku tahu. Dan kepalaku kan flashback yang aku lalui dari ketahuan pertama, ketahuan kedua. Itu saat-saat fase-fase aku sebagai seorang ibu dan juga seorang istri yang diselingkuhi kan nggak mudah. Jadi ketiga kali yang aku tahu itu yang aku posting itu yang ketiga. Nah jadi kalau yang pertama itu aku nggak ada buktinya. Telegram itu dihapus. Jadi kan pertama kali ketahuan berdamai. Tahun 2022 bulan September udah aku capture. Tapi damai kan, dihapus. Dan aku pikir kan ya udah ketahuan nih, dia juga berkeluarga pasti nggak akan berani lah. Gitu, dan mau dibawa kemana kan gitu kan. Aku, pikiran aku ya, maksudnya polosnya aku, awamnya aku ya aku pikirnya normalnya begitu gitu. Jadi aku nggak mikir kalau, ya aku percaya aja, apalagi aku posisinya waktu itu lagi hamil. Jadi aku rasa, mereka nggak akan sejahat itu lagi. Kan ketahuan tuh Kak, begitu ketahuan, dia minta maaf, aku maafin. Suamiku juga otomatis kan minta maaf, aku maafin. Tapi kan secara emosional nggak akan selesai di hari itu. Aku punya trust issue, dia pergi kemana. Jadi ya itu kan September. Ya dari September sampai yang November itu aku akhirnya kontraksi terus dan harus melahirkan. Itu kan akumulasi dari perjalanan September, Oktober yang dari September ke Oktober ke November sampai akhirnya mungkin udah nggak kuat. Stres gitu ya aku harus melahirkan gitu. Tapi itu ya udah berdamai. Tapi kan aku masih punya, apalagi ya nggak diselingkuhin aja, orang hamil kan lebih sensitif, lebih baper gitu, secara hormonal kan gitu. Jadi aku waktu itu berat banget, benar-benar berat. Kayak bener nggak kamu ini gitu. Nah bayi aku itu menurut aku bawaan bayi, karena pas yang ketahuan kedua kali aku tuh ke Polda. Tapi bukan untuk memenjarakan ya, tapi aku pengen dia minta maaf gitu. Iya, jadi aku sendiri yang bilang, karena jadi tanggal 11-nya atau 10 September itu kita syuting bareng FTV. Jadi kita tuh ada satu geng gitu loh. Isinya director casting. Jadi
segeng itu syuting bareng nih, yang nggak masuk, ibarat dimasuk-masukin nih sama si casting director ini. Ya udah jadi cameo sampai suaminya pun dia jadi cameo. Iya, aku juga. Oke. Nah, yang cuplikan-cuplikannya beredar itu loh Kak, yang si Randy-nya perannya jadi artis, Yang ada si foto kalian perempuannya, berame-rame. iya, perempuannya jadi asistennya gitu. Aku tuh jadi sutradara perannya di situ, tapi cameo. Iya, jadi hari ini aku tahu, Iya. aku jeda 1 hari. Jadi ini tadi hari ini jam 1 malam gitu ya, ketahuan nih sama aku gitu, jam 12 jam 1 malam. Terus kan dia minta maaf ya Kak, bla 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 yang ada aku spill di story itu, tapi aku nggak balas karena kan aku juga butuh waktu kan. Oh, dia Menenangkan kan kontak dia nih. Oh, Oh, kamu ternyata kontak benar dia. ya gitu. Jadi misalnya nih hari ini aku tahu kemarinnya itu udah ada isunya, udah ada orang yang nelfon aku. Udah ada artis yang nelfon aku terus bilang, "Kak, gue tuh kasihan deh, lo kan lagi hamil. Sorry ya Kak, kalau hati-hati deh sama si perempuan ini sama si ini." Terus aku belain dong. Enggak kata siapa, orang gue curhatnya sama dia gitu. Oke. Nah, Agustus tuh mereka sempat ke Toraja. Aku kan udah pasti lagi hamil kan. Aku titipin. Aku titip ya Nas gitu. Kalau ini gimana-gimana gitu, aku titip ke dia. Oh iya udah Kak, tenang aja gitu. Layaknya temen cewek gak ada apa-apa. Nah, kan ada orang yang infoin ke aku kan, kalau ada sesuatu di antara mereka. Aku belain kan, tapi aku konfirmasi nih ke mereka berdua. Si ini nelfon aku bilang itu kan aku lagi hamil, aku nggak mau overthinking kan, kasihan bayi aku gitu. Si ini nelfon aku bilang kayak gini. Wah itu yang dia marah dengan hiperbola. Hah? Kok dia ngomong kayak gitu Kak? Gini Kak. Kak, udah biarin aja, aku telepon begitu dengan semangat si wanita ini. Si wanita, Ya, oke. dia mau ibaratnya meyakinkan aku kalau berita itu tidak benar, kalau gosip itu tidak benar. Jadi dia telepon. Abis dia telepon, pokoknya gini, Kak bilang sama dia, kakak ibaratnya namanya kita temenan kan, bilang ini kata dia enggak gitu. Bahkan si cewek itu akhirnya ngeblok aku kan. Itulah tadi penjelasan dari kedua belah pihak antara Randy dan istrinya Lady terkait bagaimana sikap perselingkuhan mereka, dan mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan rumah tangga mereka, dan mudah-mudahan keluarga antara Randy dan Lady semakin membaik, begitu juga dengan keluarga Sanas dan suaminya menjadi lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe channel ini biar menjadi channel yang inspirasi untuk kita semua. Terima kasih.